Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video kedua dalam topik Setiap Kita Hebat di Mata Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan topik ini, mari kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian bagi Tuhan. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur
bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Shalom saudara. Video ini adalah video kedua masih dalam topik setiap kita hebat di mata Tuhan. Di video yang pertama kita sudah belajar bagaimana Tuhan memanggil Gideon. Dan Tuhan sebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Itu ada di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dan 12. Di video pertama kita sudah belajar bahwa sebenarnya kalau kita lihat sedikitnya ada 3 alasan bahwa Gideon tidak pantas sebenarnya disebut sebagai pahlawan, di mana dia sedang bersembunyi pada waktu itu, pada waktu malaikat Tuhan datang menjumpai dia. Setelah malaikat Tuhan ngomong kepada dia, dia cari-cari alasan. Kemudian dia juga minta-minta tanda sebagai bukti ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya waktu itu Gideon gak pantas disebut sebagai pahlawan, sebagai orang hebat. Tapi lihat, Tuhan menilai dia sebagai orang hebat. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dan pada akhirnya kita melihat di pasal yang ke-7, mulai ayat 21 sampai ayat 25, benar-benar terwujud dia menjadi seorang pahlawan, membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, dalam prosesnya itu, apa yang dilakukan oleh Gideon dalam langkah-langkah dia menuju seorang pahlawan? Dalam langkah perjalanan dia menuju menjadi seorang hebat, hal pertama yang dia lakukan adalah dia mendirikan mezbah. Itu yang kita lihat ayat yang ke-24. Dan saat dia mendirikan mezbah itu dia berkata, Tuhanlah keselamatan. Artinya hal pertama yang terjadi dalam dirinya dalam proses menuju menjadi seorang pahlawan adalah bangkitnya iman bahwa penyertaan Tuhan sanggup mewujudkan dia menjadi orang hebat, sanggup menjadikan dia menjadi orang hebat. Kalau saudara sadar saat ini, saudara adalah orang-orang hebat dan Tuhan mau menjadikan saudara orang hebat. Dan yang akan menjadikan saudara orang hebat itu adalah penyertaan Tuhan atas hidup saudara. Yang menjadi bagian saudara dalam proses menuju menjadi orang hebat adalah bagian kita percaya bahwa penyertaannya atas hidup kita akan menjadikan kita semua menjadi orang-orang hebat. Itu yang sudah kita bahas di video yang pertama. Dan di video yang kedua ini yang saya ingin kita bahas adalah langkah kedua dalam perjalanan Gideon menjadi seorang pahlawan. Langkah kedua dalam perjalanan Gideon menjadi orang hebat yang saya mau kita belajar juga dalam perjalanan kita menjadi orang-orang hebat, karena setiap kita adalah orang hebat di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, yang saya ingin kita lihat adalah mulai di ayat 25 sampai ayat 29. Saudara bisa baca nanti ayat 25 sampai ayat 27, di mana di sana Tuhan memerintahkan kepada Gideon supaya Gideon meruntuhkan mezbah Baal orang tuanya. Jadi sebenarnya selama ini kenapa orang Israel menderita? Karena mereka sembah Tuhan, mereka juga menyembah berhala. Itu yang mengakibatkan Tuhan biarkan mereka menderita. Itu yang membuat Tuhan lepas tangan kepada mereka karena mereka menduakan Tuhan. Sehingga waktu itu dalam proses menjadikan Gideon, dalam proses Gideon menjadi seorang pahlawan, Tuhan berkata runtuhkan mezbah berhala itu. Dan benar saudara, kalau saudara lihat di ayat yang ke-28 saya baca. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah
telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua dia atas mezbah yang didirikan itu. Ayat yang ke-29. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapa yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa, ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang telah melakukan hal itu. Yang kedua yang dilakukan Gideon dalam proses dia menjadi seorang pahlawan dalam penyertaan Tuhan adalah dia meruntuhkan mezbah berhala punya orang tuanya. Di mana bangsanya, bangsa Israel waktu itu, sekalipun mereka sebagai umat Tuhan, mereka masih sering hidup dalam penyembahan berhala, menduakan Tuhan. Tapi setelah Tuhan panggil Gideon, Tuhan sebut dia sebagai pahlawan, Tuhan nilai dia sebagai pahlawan, Tuhan perintahkan dia untuk merubuhkan mezbah berhala itu. Akhirnya Gideon rubuhkan mezbah berhala itu, sekalipun ada risiko yang harus dia terima. Artinya yang kedua yang saya lihat di sini, saudara, dalam proses perjalanannya menjadi seorang pahlawan yang sebenarnya adalah dia melakukan pembaharuan rohani. Dia melakukan pembaharuan spiritual di tengah keluarganya, di tengah bangsanya. Dia robohkan mezbah berhala itu. Saudara, untuk kita menuju menjadi orang-orang hebat, masalah keimanan, masalah kerohanian, itu adalah hal yang prinsip dan hal yang penting untuk kita perhatikan. Saudara tidak akan bisa menjadi orang-orang hebat di mata Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi orang hebat kalau kerohanian saudara nggak benar. Kalau spiritual saudara nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini yang saya mau kita periksa, yang saya mau kita belajar dari kehidupan Gideon adalah dalam proses dia menjadi orang hebat betul-betul, menjadi seorang pahlawan, adalah dia melakukan pembaharuan rohani sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia melakukan renovasi rohani di tengah keluarganya, di tengah bangsanya, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saat ini saya mau saudara memperhatikan keadaan rohani saudara, keadaan kerohanian di tengah keluarga saudara, keadaan kerohanian di lingkungan saudara. Hari ini Tuhan menuntut saudara untuk melakukan pembaharuan, melakukan kebangkitan rohani, membuat satu kebangunan rohani dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara. Mungkin saudara orang Kristen, mungkin saudara adalah orang-orang yang beribadah selama ini kepada Tuhan, tapi saudara tahu bahwa kerohanian saudara, kerohanian di tengah keluarga saudara ada yang tidak benar. Saatnya saudara melakukan pembaharuan rohani, melakukan kebangkitan rohani yang baru. Dengan demikian maka saudara akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang hebat, karena memang saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Tapi bagaimana saudara benar-benar mewujudkan hidup saudara menjadi orang hebat? Lakukan pembaharuan rohani dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam lingkungan saudara. Kerjakan sekarang saudara, jangan tunggu besok. Lakukan sekarang, bangun satu kerohanian yang baru, satu cara ibadah yang baru di tengah keluarga saudara, satu kehausan akan Tuhan yang baru di tengah saudara, di tengah keluarga saudara. Mezbah doa di tengah keluarga saudara, kerinduan akan firman di tengah keluarga saudara. Bangun satu pembaharuan rohani di tengah keluarga saudara. Itu adalah proses yang sangat prinsip, yang sangat penting untuk saya dan saudara akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang hebat. Sekali lagi, saudara adalah pahlawan, sama seperti Gideon yang gak layak sebenarnya, tapi dinilai sebagai pahlawan, dinilai sebagai orang hebat. Sama dengan saudara, sekalipun saudara menilai diri saudara gak layak disebut sebagai orang hebat, tapi Tuhan yang menciptakan saudara, Dia menilai kita sebagai orang hebat saudara. Dan untuk kita benar-benar menjadi orang hebat dalam proses perjalanannya, sekali lagi, bangkitkan iman bahwa Tuhan menyertai dan menjadikan kita menjadi orang hebat. Yang kedua, lakukan pembaharuan spiritual, pembaharuan rohani, kebangkitan rohani dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dan di lingkungan kita. Maka saya percaya
Tuhan akan memakai saudara untuk mengerjakan perkara-perkara yang hebat dalam hidup saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memakai saudara menjadi orang-orang hebat. Ke depan saudara akan lihat bahwa saudara benar-benar dipakai Tuhan menjadi orang hebat. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang menilai kami orang-orang hebat Tuhan. Dan hari ini kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan menjadikan kami orang hebat. Dan hari ini juga kami tahu dan kami sadar bahwa ada yang menjadi bagian kami. Yang menjadi bagian kami adalah kami harus bangkit secara rohani. Kami harus melakukan pembaharuan rohani dalam proses kami menjadi orang-orang hebat. Berkati kami semua Tuhan. Beri petunjuk bagi kami untuk melakukan pembaharuan rohani di tengah keluarga kami, dalam hidup kami dan dalam lingkungan kami. Pakai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.